Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu rasulah. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Kita mensyukuri Allah dengan lisan kita, meyakini dalam hati kita segala nikmat itu datangnya dari Allah, dan kita manfaatkan nikmat-nikmat Allah atas diri kita untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah nikmat Allah atas dirinya, jemaah. Sebaliknya, ketika nikmat tersebut bukan mendatangkan ketaatan, bahkan membuat dia lalai daripada berzikir dan daripada beribadah kepada Allah, maka nikmat tersebut hakikatnya adalah musibah, karena melalaikan dia daripada berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tidak lupa mengaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sunnah Rasulullah, jemaah, itu bagaikan safinatun Nuh, perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah wahyukan kepada Nabi Nuh alaihissalam agar membuat sebuah perahu. Bahwasanya Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh akan datang bencana besar, banjir, tidak ada orang yang selamat kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka pada saat Nabi Nuh alaihissalam membuatkan sebuah perahu, orang-orang yang melihatnya tertawa dan menganggap beliau aneh. Namun tidak disangka ternyata bencana itu benar-benar terjadi, tidak ada yang selamat darinya. Orang-orang beriman yang beriman kepada Nabi Nuh ikut bersama beliau di atas kapal beliau, Safinatun Nuh. Jadi jemaah sekalian, hadis Nabi itu di zaman sekarang perumpamaannya seperti Safinatun Nuh, perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah, ketika kita belajar mempelajari hadis beliau, menghidupkan hadis-hadis beliau, sunnah-sunnah beliau, apa yang beliau contohkan kita beragama, insya Allah kita akan terjaga dari kesesatan dan penyimpangan, jemaah. Ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke hadis yang ke-6 dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Kitab yang kita bahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulum wal Hikam di Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral muslimin, kemarin pembahasan kita yang telah lalu tentang bahaya menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang pembahasan kita adalah berhati-hatilah terhadap perkara syubhat. Berhati-hatilah terhadap perkara syubhat. Hadis ini dari seorang sahabat mulia, An Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari sahabat Nu'man bin Bashir. Nu'man bin Bashir ini jamaah sekalian seorang sahabat yang mulia. Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberkahi keduanya. Nu'man bin Bashir, beliau punya ayah bernama Bashir. Nu'man bin Bashir ini jemaah sekalian mendengarkan hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda ketika beliau belum berusia 8 tahun. Beliau itu berusia 8 tahun Rasulullah SAW wafat. Jadi belum beliau balik Rasulullah SAW sudah wafat. Berarti Nu'man bin Bashir mendengarkan hadis ini sebelum beliau balik. Jadi salah satu syarat meriwayatkan hadis adil, berakal dan balik. Sedangkan Nu'man bin Bashir ketika mendengar hadis ini belum balik, kan gitu, masih berusia 8 tahun. Gimana nih ceritanya?
Jadi Nu'man bin Bashir disebutkan di sini, beliau mendengar hadis ini belum berusia 8 tahun, belum baligh, tapi beliau meriwayatkannya ini ketika beliau sudah baligh. Radhiyallahu anhu. Ya, semoga Allah meridhoi keduanya. Radhiyallahu anhuma. Ya, anhuma ini untuk keduanya. Berarti untuk Nu'man bin Bashir dan untuk ayahnya. Jadi jemaah sekalian, tidak seluruh sahabat kita doakan radhiyallahu anhuma. Ada seorang sahabat yang kita doakan radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah? Karena ayahnya bukanlah termasuk seorang sahabat. Contoh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Anhu, radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhuma? Radhiyallahu anhuma. Jadi jemaah sekalian, tidak semua sahabat itu ya kita doakan dengan radhiyallahu anhuma. Jadi ada beberapa sahabat yang kita doakan radhiyallahu anhuma, seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Aisyah ya radhiyallahu anhuma, Tufail ad-Dausi, Ammar bin Yasir, Usamah bin Zaid, ya Zabir bin Abdullah. Nah, kata Nu'man bin Bashir, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu jemaah. Artinya apa? Saya mendengar. Ya, dalam ilmu hadis, sami'tu ini tingkatan paling tinggi dalam meriwayatkan hadis, karena langsung mendengar dari Rasulullah sallallahu. Dibandingkan haddatsana fulan bin fulan, dibandingkan sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sami'tu ini tingkatan tertinggi dalam meriwayatkan hadis. Jadi Nu'man bin Bashir langsung mendengar Rasulullah SAW bersabda, dan ketika itu beliau berusia di bawah 8 tahun. Apa hikmahnya jemaah? Hikmahnya, sejak kecil para sahabat itu sudah terbiasa menghadiri majelis ilmu. Insyaallah. Ya, sejak kecil, dan bahkan mereka hafal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itulah bukti semangatnya para sahabat dari kecil. Ya, apalagi setelah dewasa, mereka hadir dan aktif ya, dan semangat menghadiri majelis ini. Jemaah sekalian, ya. Di sini dikatakan innal halala bayyin, kata Rasulullah, sesungguhnya halal itu jelas. Wa innal haramu bayyin, dan perkara haram itu juga jelas. Wa bainahuma umuru mutasyabihat, dan di antara kedua perkara ini ada perkara-perkara mutasyabihat, samar-samar. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Banyak manusia yang tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang berhati-hati, barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, sungguh dia telah menjaga dirinya dia telah menjaga dirinya dari kecacatan terhadap agama dan kehormatannya. Ya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka dia terjatuh pada perkara haram. Karra'i yar'a haulal himar. Sebagaimana seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di daerah larangan. Ya. Yushiku an yarta'a fihi. Ya, ditakutkan dia terjerumus pada dan dia masuk ke daerah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap raja memiliki daerah yang dijaga, yang dilarang untuk dimasuki oleh sembarang orang. Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya daerah atau wilayah yang Allah larang untuk seorang mukmin tidak masuk ke dalamnya adalah perkara yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam diri kita ini ada segumpal daging. Ya, idza saluhal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah jasad seluruhnya. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Kalau rusak segumpal daging tersebut, maka rusaklah seluruhnya. Ala wahiyya al-qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Jadi jemaah sekalian, ini kita terjemahkan terlebih dahulu. Kita bacakan penjelasannya. Jadi jemaah sekalian, hadis ini termasuk salah satu hadis yang pokok dalam Islam. Ya. Kata Imam Asy-Syafi'i,
ya yaduru dinu ala salasati ahadits. Islam itu berputar ya di atas 3 hadis. Hadis pertama hadis Ibunda hadis ya Umar bin Khattab ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Hadis yang kedua hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya radhiyallahu anhuma. Ya man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan perkara baru dalam agama kami ini dan tidak ada landasannya, maka dia tertolak. Wa man 'amila 'amalan laysa fihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan ya yang tidak ada perintah kami terhadapnya, maka amalan tersebut tertolak. Nah, hadis yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir ini. Halal itu jelas, haram itu jelas. Jadi jemaah sekalian, kalau hadis ya Amirul Mukminin tadi tentang setiap amalan itu tergantung pada niatnya, ini adalah miqdar amalu fi batiniha. Ya tolak ukur sebuah amalan dalam batinnya. Ya ketika seorang beramal niatnya itu ikhlas atau bukan karena Allah. Itu miqdarnya, tolak ukurnya, barometernya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua hadis Ibunda Aisyah, miqdar amal fi dhahiriha. Barometer amalan dalam zahirnya. Amalan yang dikerjakan secara zahir itu sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah atau tidak? Mutaba'ah atau tidak? Ya, diperintahkan oleh Rasul atau tidak? Gitu. Dan terakhir, ketika dia sudah ikhlas karena Allah, ketika dia sudah sesuai dengan Rasulullah amalannya, masuklah hadis yang ketiga. Yang dia makan halal enggak? Yang nafkah selama ini dia cari halal enggak? Kalau tidak halal, maka amalan tersebut tertolak. Ya enggak, jemaah? Ya, ketika ya Rasulullah SAW menyebutkan ada seseorang ya pakaiannya kumuh, rambutnya acak-acakan, dia sedang bersafar, lalu dia mengadahkan kedua tangannya mengatakan ya Rob, dia berdoa, sudah memenuhi ya sebab-sebab terkabulnya doa. Akan tetapi kata Rasulullah SAW, masyrabuhu haram, ya yang dia minum haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh berkembang dari yang haram. Bagaimana Allah akan ijabah doanya? Dan Rasulullah SAW setiap subuh itu beliau doa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ya, dan rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Jadi jemaah sekalian, halal dan haram itu berkaitan erat dengan diterimanya amalan kita jemaah. Itu dia. Dengan ilmu yang bermanfaat kita tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu yang bermanfaat kita tahu rezeki yang baik jemaah. Nah, setelah kita berilmu, kita carilah rezeki yang baik. Setelah kita makan dari rezeki yang baik, insya Allah amalan yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat 2, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ma'asyiral muslimin, jadi dikatakan di sini perkara halal itu yang murni jelas, ya tidak tersamarkan di dalamnya. Begitu juga yang haram jelas. Akan tetapi di antara kedua perkara ini tasyabbah, ya bersamar-samar, ya atas kebanyakan manusia. Apakah dia termasuk halal? Apakah dia termasuk haram? Adapun orang-orang yang rasikhuna fil ilmi, orang yang alim, orang yang luas ilmunya, ya fala yashtabihu alaihim dzalik. Kalau orang yang berilmu, perkara itu enggak ada yang syubhat baginya. Ya tidak ada yang muskil, tidak ada yang bermasalah, maksudnya dia enggak paham gitu. Insyaallah orang yang berilmu itu rasikhuna fil ilmi, dia paham tentang perkara syubhat. Mungkin bagi sebagian orang oh ini syubhat nih. Tapi bagi orang yang berilmu itu bukan syubhat. Ya itu bukan syubhat, jelas bagi dia. Oh ini halal. Ini haram, ya haram gitu jemaah. Ya, tidak ragu-ragu, dia yakin jemaah. Ya, yakin. Nah, jemaah sekalian, fa ammal halalul mahdhah, adapun perkara yang halal yang murni itu seperti memakan at-thayyibat minaz zuru', yaitu memakan ya makanan yang baik-baik dari tumbuhan-tumbuhan. Dan ubi, pisang, jeruk, apel, ini kan jelas halal ya.
jelas halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Al aslu fi asya mubahun hatta dalil yuharrim. Sebagaimana maknanya kaidah fikih mengatakan perkara sesuatu hukum asal segala perkara selain ibadah itu hukumnya mubah sampai datang dalil yang mengharamkannya. Jadi jemaah sekalian, begitu juga buah-buahan, begitu juga hewan ternak, bahimatul an'am. Begitu juga ya syurbil asyrabati thayyibah, minum-minuman yang baik seperti jus, ya, seperti air putih dan minuman-minuman yang baik lainnya. Begitu juga walibasu ma yahtaju ilaihi minal qutli wal kittan. Begitu juga menggunakan pakaian yang terbuat dari katun atau juga limen. Ya, ini kan mubah nih, mubah yang murni. Awis sufi, awis syar. Ya, begitu juga pakaian yang terbuat dari bulu domba, sufi. Bulu domba atau juga yang terbuat dari bulu yang lainnya yang halal, jemaah. Begitu juga ya perkara yang halal yang jelas halalnya an-nikah. Ya, ini nikah selama syarat-syaratnya terpenuhi. Begitu juga perbudakan, jemaah. Ya wa ghairu dzalik, dan selain daripada itu. Idza kana iktisabuhu bi aqdin sahihin. Dengan syarat hal-hal perkara-perkara yang kita sebutkan barusan ini dengan syarat memperolehnya dengan akad yang benar dan dibenarkan oleh agama kita. Seperti apa? Jual beli, ya. Seperti ya warisan, seperti juga hibah pemberian, begitu juga ghanimah, harta rampasan perang. Ini perkara akad-akad yang sah, ya, halal untuk kita nikmati. Dan begitu juga wal haramu mahdhah. Perkara haram itu jelas, jemaah, murni. Contohnya apa? Aklil maitah, ya, memakan bangkai. Ya, bangkai itu apa? Hewan yang ya mati tidak disembelih. Ya, hewan yang mati tidak disembelih. Ya, kambing mati dengan sendirinya atau kambing terjatuh mati, enggak sempat kita sembelih dengan cara yang disyariatkan, maka dia terhitung maitah. Ya, maitah ini kulitnya, jemaah, kulitnya misalkan ada kerbau mati ditabrak mobil, kan ada kulitnya. Kita ambil kulitnya, kita sama dan kita manfaatkan untuk sepatu, untuk tas, silahkan, itu halal, jemaah. Ya, namun kalau maitah memakannya itu haram, ya. Begitu juga darah, wadam, darah. Nyembelih sapi, ditampung darahnya, masukkan kulkas, digoreng, dimakan. Ini haram, ya. Ya, haram. Begitu juga kotoran ya dalam isi perut sapi. Kan gitu. Disembelih, dikeluarkan isi perut sapi, ternyata di situ daun ubi sudah digiling halus. Dan pas pula dia makan di kebun ubi, kan gitu. Oh, ini bagus ini. Ya, kita masak, kita jadikan sayur. Apa hukumnya? Jemaah, apa hukumnya? Hah? Syubhat. Hukumnya syubhat. Baik. Jemaah sekalian, kita lanjut. Begitu juga memakan daging babi, begitu juga minum khamar, begitu juga menikahi mahram kita, menikahi bibi, menikahi keponakan, ya kandungnya, menikahi adik atau kakak, menikahi ibu sendiri, ini menikahi yang mahram kita, ini haram. Begitu juga walibasul harir lirijal, menggunakan sutra bagi para lelaki, ini haram mutlak, jemaah. Ya, sekarang lagi tersebar itu di masyarakat tuban, ya, min harir. Ya, tuban itu bahasa Arab artinya celana dalam. Ya, celana dalam terbuat dari kain sutra. Ada. Jadi jemaah sekalian, laki-laki diharamkan menggunakan kain sutra, bagi wanita halal. Sama seperti halnya menggunakan perhiasan emas. Bagi laki-laki itu haram, bagi wanita itu halal. Begitu juga wa mithlu iktisabil muharramah. Begitu juga ya mencari nafkah dengan cara yang haram. Seperti apa? Riba, seperti main judi, seperti wasamani ma la yahillu bai'uhu, yaitu harga atau hasil dari jual beli sesuatu yang Allah haramkan. Misalnya B2, kan B2 hutan, kedapatan di kebun kita. Orang Karo itu yang non muslim sangat senang nih B2 ini.
Udah, saya beli katanya. Saya beli. Alhamdulillah lumayan, hama hilang, dapat uang. Dia nggak tahu uang itu haram jemaah, nggak tahu. Bahkan mereka merubah akad. Saat itu bukan beli saat, tapi upah. Upah. Itu lain cerita jemaah, lain cerita. Karena hukum asal, karena tujuan mereka beli B2 itu untuk apa? Untuk dibawa ke warungnya, BPK kan gitu. Ya, babi panggang, haram. Jadi nggak boleh. Lain halnya jemaah sekalian, saya punya kebun, saya bilang ke pekerja saya, buat jebakan, setiap 1 ekor babi yang tertangkap lalu kita bunuh 1 ekor 50.000. Kalau itu saya katakan boleh, boleh upah. Itu jelas. B2 tadi saya tangkap untuk dibunuh karena hama kan gitu. Tapi kalau untuk dijual kembali itu jelas termasuk dalam memperoleh nafkah dengan cara yang haram. Wa akhdil amwali maksubah bisariqah. Begitu juga mengambil harta dengan cara merampasnya dengan mencuri. Begitu juga gosbin dengan cara merampok. Ya, jadi jamaah sekalian, gosap. Ya, gosap. Ini jelas haram. Para begal, para perampok, para pencopet, termasuk juga orang-orang yang ambil baik, ya, buang buruknya, berangkat ke masjid pakai sendal yang buruk, pulang pakai sendal yang cantik. Ini termasuk gosap. Ini termasuk gosap. Ya, termasuk gosap haram jamaah sekalian. Ya. Awit tadlis, begitu juga korupsi, ya korupsi, wa nahwi dzalik dan selainnya. Nah jemaah sekalian, itu perkara haram yang jelas. Adapun perkara wa amma mutasyabih, adapun perkara yang samar-samar, seperti ya sebagian apa yang diperselisihkan oleh para ulama kehalalan dan keharamannya. Jadi setiap perkara ikhtilaf itu termasuk syubhat. Contoh e-wallet ya, e-wallet apa itu OVO ya, GoPay, apa lagi ya, itulah ya uang-uang elektronik. Nah, ini syubhat. Termasuk juga GoSend, apalagi GoFood ya, ini termasuk diperselisihkan ulama tentang hukum halal dan haramnya. Ini termasuk syubhat, Jadi kata Rasulullah SAW tadi apa ya, famanittaqo ya, famanittaqo syubhat faqad istabara li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat berarti dia telah menjaga dirinya dari kecacatan agama dan harga dirinya. Ya. Jadi kita tahu nih, ada yang mengatakan GoFood halal, ada yang mengatakan haram. Udahlah saya tawakuf aja lah, saya cari aman. Ini termasuk nih, dia menghindari perkara syubhat. Begitu juga jemaah sekalian, contohnya adalah ya kuda, ya kal khayl, kuda, ya wal bighal wal hamir, ya perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Begitu juga buaya, ya daging buaya diperselisihkan oleh para ulama. Begitu juga jemaah sekalian katak diperselisihkan juga oleh para ulama tentang kehalalannya. Ini termasuk syubhat. Jadi cari amannya apa jemaah sekalian? Kita keluar dari itu semua. Kita keluar dari itu semua. Jadi jemaah sekalian, ya jemaah sekalian di sini dikatakan wal wasyurbi makhtulifa fihi tahrimihi minal anbidati allati yuqsiru katsiruha. Begitu juga meminum sesuatu yang diperselisihkan pengharamannya dari minuman yang dikatakan di sini bi anbidati allati yuskiruha katsiruha. Jadi ada minuman jemaah sekalian, ya kalau kita minum banyak memabukkan kita. Tapi kalau minum sedikit tidak memabukkan kita. Ini termasuk perkara syubhat. Ya termasuk perkara syubhat. Ada orang beralibi seperti itu. Minuman tua ini kan haram kalau memabukkan. Tapi kalau saya minum 1 gelas, saya nggak mabuk katanya. Saya nggak mabuk. Kan yang haram itu kan ilahnya, pakai ilah dia kan, usul fikih pula kan. Ilahnya kalau memabukkan katanya. Kalau nggak memabukkan nggak haram kata dia. Dan ini obat pinggang, Laban Medan, susu Medan. Ya, jadi ceritanya saya di kampus dulu ada Syekh Usman. Dia berhenti di daerah Kabanjaya sana, berhenti turun dari mobil, datang di pinggir jalan. Saya pengen itu. Ternyata Laban Medan, air tua itu kan dijual di pinggir jalan.
karena warnanya putih dia selera kan gitu. Dia kira itu susu, dia mau beli. Dibilanglah sama ikhwan kan, Syekh, dari Kalaban ke Medan, Syekh itu susu Medan Syekh, memabukkan. Jadi jemaah sekalian, ya walaupun meminumnya kalau dalam porsi banyak memabukkan, dalam porsi sedikit tidak memabukkan, tetap dia haram. Ya, jadi kaidah fikihnya apa yang banyak mengharamkan maka sedikitnya juga apa yang banyak memabukkan dia itu haram, maka sedikitnya juga haram. Jadi jemaah sekalian, begitu juga ya dikatakan di sini maftulifa fi ibahati lubsihi min juludis siba. Begitu juga perkara syubhat adalah para ulama berselisih pendapat terhadap bolehnya menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas. Para ulama berselisih pendapat, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Seperti apa? Pakai pakaian yang terbuat dari kulit harimau misalnya. Ya, kulit macan misalnya, atau kulit ular atau yang lainnya. Para ulama berselisih pendapat. Nah, ini termasuk perkara syubhat. Maka dalam bentuk menjaga agama dan kehormatan kita jemaah, kita tinggalkan itu semua. Jadi jemaah sekalian, ya intinya di sini perkara yang halal jelas, perkara haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang syubhat. Untuk kehati-hatian kita tinggalkan perkara syubhat. Nah dari sini juga jemaah sekalian, kita ketahui bahwasanya ya menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu itu adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk tidak ada wewenang di dalam menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu. Ya, jadi jemaah sekalian, ini halal, itu haram, harus berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah menantang orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, atau sebaliknya mengharamkan apa yang Allah halalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Katakan wahai Muhammad, siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan Allah yang Allah keluarkan untuk para hamba-hambanya dari perkara-perkara yang baik terhadap apa yang Allah rezekikan kepada mereka. Jemaah sekalian, ada sebagian orang datang bulan Ramadan, mereka memilih tempat yang sepi selama bulan Ramadan, mereka menyendiri dengan maksud beribadah. Ketika makan nggak boleh makan yang ada darah-darahnya, nggak boleh makan yang ada nyawa-nyawanya. Makan apa? Kangkung aja, terakhir tertidur. Karena kangkung kan buat ngantuk, gitu. Makan ayam nggak boleh, makan telur nggak boleh, makan ikan nggak boleh, diantar kangkung, terakhir tertidur juga dia. Jadi jemaah sekalian, maksudnya ketika Allah menghalalkan sesuatu, jangan kita haramkan. Yang bahkan diancam man raghiba an sunnati walaysa minni. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golongan. Seperti 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah bertanya tentang amalan Rasulullah. Salah satunya mengatakan apa? Saya tidak akan menikah. Saya tidak akan menikahi wanita. Apa kata Rasulullah? Sedangkan saya menikahi wanita. Siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan termasuk golongan. Ini termasuk jemaah. Allah menantang mereka. Bahkan jemaah sekalian, orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka sudah terjatuh pada kesyirikan. Ya, terjatuh pada kesyirikan tauhid uluhiyah atau rububiyah? Uluhiyah atau rububiyah? Rububiyah, masya Allah. Rububiyah. Ya, jadi kita mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Itu tugas Allah Subhanahu wa ta'ala, hak Allah, wewenang Allah. Datang kita halalkan yang haram, kita haramkan yang halal. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum wa arhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan ahbarahum, pendeta-pendeta mereka, wa ruhbanahum, rahib-rahib mereka, arbaban min dunillah, tandingan-tandingan yang disembah selain Allah. Dan begitu juga
Nabi Isa ibnu Masih ibnu Maryam. Nah, ketika ayat ini turun jemaah sekalian, Adi bin Hatim, ya seorang mantan Yahudi yang masuk Islam, ya dia bilang ke Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Ya Rasulullah, kami itu nggak pernah menyembah pendeta kami dan rahib-rahib itu nggak pernah. Mungkin di benak Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ini menyembah itu sujud. Maka kata Rasulullah, alaysa yuharrimuna ma ahallallahu wa tuharrimunahu wa yuhilluna ma haramallahu wa tuhillunahu. Bukankah ketika mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian juga ikut menghalalkannya? Maksudnya gini, ketika pendeta mereka atau rahib mereka menghalalkan yang haram, mereka ikut. Mengharamkan yang halal, mereka juga ikut. Maka kata Adi bin Hatim, bala ya Rasulullah. Iya benar Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadahan kepada mereka. Jadi jamaah sekalian, dari sini juga menunjukkan dalil bahwasanya mengikuti ulama itu, mengikuti pendapat ulama itu yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul. Ketika perkataan seorang ulama itu bertentangan dengan hadis Nabi, dengan firman Allah, maka kita tidak boleh taat kepada mereka. Sepakat 4 mazhab, 4 ulama mazhab sepakat. Silahkan lihat di dalam kitab Sifat Salatun Nabi yang dikarang oleh Syekh Al-Albani. Di situ beliau menukilkan 4 qaul, 4 imam mazhab, qaul-qaul mereka tentang hal tersebut. Bahwasanya kalau ada pendapat kami yang bertentangan dengan dalil, tidak perlu diikuti. Jadi jamaah sekalian, jelas bahwasanya menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu itu tugas Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kita lanjut bahwasanya perkara syubhat itu adalah sesuatu yang relatif. Perkara syubhat itu perkara yang relatif. Bisa jadi bagi sebagian orang itu syubhat, tapi bagi sebagian orang itu tidak syubhat. Kenapa? Tergantung kapasitas ilmu seseorang. Jadi dikatakan di sini syubhat itu relatif. Syubhat itu relatif. Terus apa sih sebab-sebab terjadinya syubhat? Para ulama menjelaskan, di sini minimal ada 4 sebab kenapa sesuatu perkara itu menjadi syubhat. Pertama, qillatul ilm, sedikitnya ilmu. Jadi perkara itu menjadi syubhat kenapa? Karena sedikitnya ilmu jemaah. Makanya kita katakan tadi ar-rasikhuna bil ilm. Adapun orang yang berilmu, yang dalam ilmunya ada perkara itu tidak syubhat baginya, tapi bagi sebagian manusia syubhat. Ini qillatul ilm. Yang kedua, qillatul paham. Sedikitnya pemahaman terhadap ilmu syar'i. Sedikitnya pemahaman terhadap ilmu syar'i. Enggak paham. Yang ketiga, taqsiru fi tadabbur au fil bahth. Taksir, kurang di dalam tadabbur, kurang dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau juga kurang di dalam mencari referensi-referensi. Kurang baca lah istilah kita Kurang baca. Atau kalau bahasa orang keren, kurang pikniknya. Kurang piknik Kurang piknik ke kitab ini gitu. Ini yang ketiga. Yang keempat terakhir, yang keempat adalah su'ul qasad. Jeleknya maksud atau niat. Jeleknya maksud atau niat. Ini yang paling fatal ini jemaah. Ini paling fatal. Kalau sedikitnya ilmu, sedikitnya pemahaman, kurangnya dalam mentadaburi atau mencari referensi, mungkin semua kita mengalami ini, kan gitu. Mengalami ini. Tapi ada sebagian orang su'ul qasdi, jelek maksudnya. Sama seperti ayat tadi atau tadi, para pendeta dan para rohib menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Sebagaimana dikisahkan oleh Salman Al-Farisi jemaah. Salman Al-Farisi itu sebelum beliau memeluk agama Islam, beliau jadi pembantu para pendeta. Sampai-sampai pendeta itu mati,
Di belakang rumahnya ada gudang bertumpuk emas-emas di situ. Ya'kulu amwalun nas bil batil, memakan harta manusia dengan cara batil. Ini termasuk ini salah satu contoh buah dari jeleknya maksud dan tujuan dia tersebut. Termasuk juga jemaah sekalian perkara musik. Perkara musik itu sebenarnya kalau kita pelajari, kita cari, jelas haram, jelas haram. Jadi karena niat dan tujuannya sudah jelek, dia halalkan yang namanya musik. Ya, dakwah dengan petikan gitar, ya, dakwah, ya enggak. Ya, contoh dakwahnya apa? Judi, yang gitu. Itu perbuatan setan, gitu. Kan dakwah katanya. Dakwah jemaah. Jadi jemaah sekalian, sebenarnya musik itu perkara yang jelas haram. Karena kata Rasulullah SAW sebagaimana maknanya, akan datang suatu kaum dari umatku yang mereka akan menghalalkan apa? Menghalalkan khamar, zina, kain sutra, dan alat-alat musik. Jelas memang. Hanya saja ada perkara syubhat lagi di dalam ini. Ya, mendengarkan nasyid-nasyid tanpa diiringi musik. Ada sebagian ulama mengatakan nggak boleh, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal nggak boleh. Ada ulama mengatakan boleh, tapi dengan syarat nasyid-nasyid tersebut. Pertama, ketika dalam perjalanan, ketika bekerja, ketika peperangan untuk menyemangati, dan dengan syarat lagi tidak melalaikan kita dari tadabbur Quran, membaca Al-Quran. Nah, ini kan perkara syubhat. Datang kita, udah kan ini perkara syubhat, ikhtilaf ini, nggak apa-apalah dipenuhi nasyid-nasyid tanpa musik di handphonenya. Ya, dan ini lama-kelamaan bisa terjatuh pada musik beneran, ya enggak? Makanya kata Rasulullah SAW tadi apa? Ya, barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka dia terjatuh pada perkara haram. Di sini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan jemaah. Perumpamaan seperti seorang pengembala yang mengembalakan hewan gembalaannya di dekat daerah larangan. Jadi ada batasan ini. Dilarang mengembala kambing di dalam pagar ini. Datang dia kena rumput tetangga lebih hijau, kan gitu. Ya, jadi dia mengembalakan kambingnya di situ. Maka kata Rasulullah SAW, yushiku an yarta'afi, dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam perkara yang dilarang tersebut. Dan Allah ada batasan-batasan larang, Allah punya. Itu apa perkara yang Allah haramkan. Jadi jamaah sekalian, dari hadis ini timbul satu kaidah fikih yang penting jamaah. Yaitu kaidah saddu dzara'i. Menutup celah. Jadi semua celah-celah, semua wasilah-wasilah yang menghantarkan kita kepada perkara yang haram, kita tutup jamaah. Ya, semua wasilah-wasilah yang membuat kita terjatuh pada perkara yang haram, kita tutup. Kita bendung. Contoh, Allah mengharamkan pacaran karena bisa menjatuhkan pada perbuatan zina. Allah mengatakan untuk menjaga pandangan bagi laki-laki yang mukmin dan wanita yang mukmin, dan itu lebih suci bagi kalian. Kenapa? Karena Allah tahu berawal dari pandangan jatuh ke hati. Sudah jatuh di hati, timbullah keinginan. Setelah timbul keinginan, timbullah perbuatan. Ya. Jadi jemaah sekalian, ya banyak sekali perkara-perkara yang Allah haramkan, termasuk juga ikhtilat, berdua-duaan dengan wanita yang bukan mahram, baik dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Bahkan lebih dahsyat, lebih bahaya dunia maya jemaah. Ya, enggak pandang waktu, enggak pandang batas jemaah. Ini lebih bahaya. Makanya dikatakan di zaman sekarang ini, seseorang itu kalau buat dosa Enggak usah repot-repot keluar rumah. Kalau dulu orang mau buat dosa keluar rumah kan gitu. Keluar rumah. Dia datangi suatu tempat maksiat, buat dosa dia di situ. Kalau zaman sekarang enggak perlu keluar rumah, tapi dengan apa? Dengan gadget. Ya, dengan jarinya seseorang bisa berbuat dosa. Jadi jemaah sekalian, saddu dzara'i. Bahkan dikatakan di sini, jemaah sekalian, dikatakan di sini bahwasanya la yablughul abdu an yakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bihi ba'sa.
Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat Ibnu Majah, tidaklah sampai seorang hamba pada derajat orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang benar-benar bertakwa, sampai dia meninggalkan perkara yang tadinya mubah, dia tinggalkan demi menghindari perkara yang diharamkan. Maksudnya apa jamaah sekalian? Tidak berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Itu dia, tidak berlebih-lebihan dalam perkara mubah. Hasan Al-Basri juga mengatakan rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau katakan mazalat taqwa bil muttaqin hatta taraku katsiran minal halal makhafatal haram. Seseorang senantiasa dalam derajat takwa dan orang-orang beriman hatta taraku katsiran, sampai mereka meninggalkan perkara yang halal, ya. Maksudnya ini, mereka menghindari perkara yang halal secara berlebih-lebihan. Sekedar halal boleh, tapi kalau berlebih-lebihan, ya makhafatan al-haram. Mereka menjaga diri agar tidak terjerumus pada perkara haram. Jadi jemaah sekalian, seperti makan itu kan halal. Ketika kita banyak makan, ini mengakibatkan kita apa? Keras hati, malas beribadah. Ya, tidur itu kan mubah. Kan gitu jemaah sekalian. Ya bahkan dianjurkan kalau niatnya ingin memperkuat badan kita bisa sholat malam, jadi ibadah. Tapi kalau sedikit kita tidur, jadi malas. Itulah bedanya Rasulullah dengan kita. Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Ya. Jadi jemaah sekalian, Sufyan Ats-Tsauri juga mengatakan, la yusibu abdun haqiqatul iman. Seorang hamba tidak akan mendapatkan hakikat iman hatta yaj'alu bainahu wa bainal haram hadizan minal halal, sampai ya dia tidak akan mendapatkan derajat hakikat iman sampai dia jadikan antara dirinya dengan perkara yang haram dinding pembatas, yaitu apa? Perkara halal. Jadi jemaah sekalian, perkara-perkara yang Allah halalkan itu sebagai dinding pembatas agar kita tidak terjerumus pada perkara yang haram. Contohnya apa? Allah menghalalkan nikah. Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa ya. Masya Allah. Ya, nikahi oleh kalian wanita yang ya menurut kalian baik, ya 2, 3 atau 4. Jadi jemaah sekalian, ya Islam menghalalkan nikah. Beda dengan mereka para rohib-rohib. Mereka mencoba beribadah tanpa menikah, tapi di balik layar, naudzubillah. Ya naudzubillah. Memang tabiat manusia itu ya sengaja Allah halalkan. Memang udah jadi tabiat manusia jemaah. Ya, jadi jemaah sekalian, ya hatta yadal itsm wa ma tashabaha minhu. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya. Dikatakan di sini dia akan mendapatkan hakikat iman sampai dia meninggalkan dosa dan meninggalkan apa-apa yang samar darinya. Samar itu perkara-perkara yang halal maupun yang haram, samar. Saya punya ada waktu nggak membacakan 5 pelajaran? Ada yang sebentar? Bisa. Baik. Jadi faedah dari hadis ke-6 ini, dari hadis Nu'man bin Bashir ini, pertama, pelajarannya apa? Hendaklah seorang meninggalkan perkara-perkara syubhat untuk menyelamatkan agama dan harga dirinya. Ya. Hendaklah seseorang meninggalkan perkara-perkara syubhat untuk menyelamatkan agama dan harga dirinya. Yang kedua, dari hadis ini bagusnya cara Rasulullah SAW dalam mengajarkan, yaitu dengan cara memberikan perumpamaan. Karro'i yar'a haulal hima, sebagaimana seorang pengembala mengembalakan kambingnya di daerah larangan. Perumpamaan. Jadi jemaah sekalian, cara pengajaran Rasulullah dengan cara perumpamaan. Yang ketiga, Allah menjadikan perkara yang halal sebagai pagar, batas, agar tidak menerjang perkara yang haram. Ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat jemaah sekalian, bahwa timbangan baik buruknya amalan seseorang tergantung pada hatinya. Tadi kan kita sebutkan ala wahya al-qalb. Dalam diri seseorang itu ada segumpal daging, kalau baik seluruhnya, kalau buruk buruklah seluruhnya, yaitu hati. Jadi jemaah sekalian, ya sama-sama kita sibukkan diri untuk menata hati jemaah. Dan terakhir, ya yang kelima, faedah dari hadis ini termasuk kaidah ya saddu dzara'i.
Saddu dzara'i itu menutup celah atau menutup jalan-jalan menuju hal yang Allah haramkan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita akhiri subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.